Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara Sateduh Saudara, dan kita rindu hari ini semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Ibrani pasal 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang iman yang progresif. Nats hari ini adalah salah satu bukti Abraham adalah bapa yang beriman. Bapa orang yang beriman. Saudara bayangkan ketika Allah menjanjikan Abraham untuk punya keturunan, ini nggak main-main saudara ya. Kenapa saudara? Karena Abraham saat itu sudah tua. Dan istrinya Sarah udah mati haid. Tapi mereka percaya, yakin akan janji Tuhan. Dan akhirnya mereka diberkati. Nah saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya menamakan iman Abraham itu adalah iman yang progresif. Wah, sudah nggak main-main. Jadi kalau saudara memiliki iman yang progresif, saudara yang nggak bisa beli rumah, saudara pasti bisa beli rumah. Saudara sedang divonis oleh dokter, pasti dijamah oleh Tuhan. Inilah iman yang progresif. Ya saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya namakan iman yang progresif? Alasan sederhana saudara, sebab zaman di mana Abraham hidup belum dikenal dan belum pernah terjadi apa yang disebut sebagai kebangkitan dari kematian. Memang belum ada saat itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, tetapi Abraham adalah dalam kesederhanaan berpikirnya mampu menjangkau kerja Allah yang luar biasa dengan iman. Abraham sanggup berpikir dengan imannya bahwa Allah berkuasa membangkitkan Ishak kalau Ishak mati. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham sekarang tinggal bawa anak itu ke Gunung Moria, ke Bukit Moria. Saudara bayangkan Tuhan sudah memberikan Ishak anaknya itu dalam keadaan mereka senang, dalam keadaan mereka berbahagia. Seakan-akan Tuhan ingin merampas kebahagiaan Abraham dengan membawa Ishak ke Gunung Moria untuk disembelih, menjadi korban bakaran. Sekali lagi Abraham diuji saudara imannya. Dan Abraham memilih ada dua pilihan antara Tuhan dan anaknya. Saudara bayangkan anak semata wayang yang sudah lama dinantikan. Ketika anak itu lahir, Tuhan memintanya. Nah saudara bayangkan seperti itu. Tapi inilah satu hal yang terindah Bapak Ibu. Abraham akhirnya memilih Tuhan yang membawa Ishak ke Gunung Moria. Kenapa Abraham tidak takut? Karena dia berpikir, kalau seandainya nanti Ishak mati, Tuhan pun sanggup menolongnya. Dan inilah yang dikatakan iman yang progresif. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Yesus, tentu kita mempunyai iman. Dan kita semua sepakat bahwa iman mampu membuat Allah bekerja di tengah-tengah pergumulan kita. Iman sanggup melihat Allah bekerja, saudara. Sayangnya Bapak Ibu, tanpa sadar kita sering membatasi kerja Allah dalam hidup kita. Seringkali kita memaksa Allah bekerja sesuai dengan yang kita minta. Itu salah. Biar kiranya kehendak Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini sesuai dengan firman Tuhan Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Tetapi terus-menerus memaksa Tuhan dengan meminta akan membuat kita tidak mungkin melihat kerja besar Allah yang jauh melampaui dari segala yang dapat kita minta. Ada waktunya kita berhenti untuk meminta dan mengizinkan Tuhan bertindak sesuai dengan otoritasnya, saudara. Jadi hari ini percaya sama Tuhan, yakin, milikilah iman yang progresif. Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup mengembalikan suamiku. Aku percaya Tuhan sanggup bertanggung jawab untuk anak-anakku sehingga mereka semua berhasil.
Tuhan, aku percaya ada pemulihan dalam usahaku, ada pemulihan dalam bisnisku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita minta boleh, tapi biar kiranya kehendak Tuhan. Izinkan tangan Tuhan yang bekerja, saudara, sesuai dengan otoritasnya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Abraham tidak membatasi imannya hanya pada apa yang dapat ia minta. Misalnya dengan memohon Tuhan agar segera jangan mengorbankan anaknya. Dalam imannya Abraham justru memberi tempat kepada otoritas Allah yang sanggup melakukan yang lebih besar dari apa yang dapat dia minta atau dia pikirkan. Abraham terlalu yakin bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa sehingga dapat menghidupkan Ishak jika Ishak itu mati. Bagi hari ini, milikilah iman yang progresif dalam hidupmu. Percayakan penuh kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bertindak sesuai dengan otoritas kekuasaannya. Saya percaya kiranya firman Tuhan hari ini kita bisa melihat satu hal yang indah. Kalau kita ingin mengalami pekerjaan-pekerjaan besar yang Allah kerjakan, ada baiknya kita juga mencontoh cara beriman Abraham yang progresif. Kita memohon apa yang dapat kita minta dari Allah, tetapi kemudian kita juga memberi tempat Allah bekerja sesuai dengan otoritasnya. Kalau kita tidak hanya akan melihat Allah melakukan apa yang kita minta, tapi kita juga akan mengalami kerja besar Allah yang melampaui apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menjawab tantangan dari doa Bapak Ibu. Milikilah iman yang progresif yang ada pada Abraham. Kita harus contoh. Ada pemulihan, ada sukacita, ada kesembuhan. Dan saya percaya hidupmu akan berhasil bersama anak-anakmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin belajar memberi satu tempat kepada otoritasmu, kepada setiap permintaanku, agar engkau lebih leluasa melakukan karya besarmu atas hidupku. Kira firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kami, supaya kami harus memiliki iman yang progresif. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pergumulan umatmu, kami serahkan setiap persoalan yang dihadapi oleh umatmu. Kami percaya hari ini ada satu solusi yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Ada pemulihan besar-besaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, percaya Tuhan sanggup menolong kita. God bless you. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Minta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.